Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita ngomong filsafat kebahagiaan. Malam ini kita ketemu Plato. Ya, kita kenalnya muridnya Sokrates, satu di antara filosof yang jadi fondasi semua pemikiran filsafat, baik filsafat barat maupun filsafat Islam. Jadi sesepuhnya filsafat itu kan Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ini tiga orang sesepuh yang hubungannya guru murid. Plato muridnya Sokrates, nanti Plato punya murid Aristoteles, Aristoteles punya murid Iskandar Zulkarnain. Ilmu warisannya Aristoteles dikembangkan Iskandar Zulkarnain jadi tradisi filsafat Romawi yang namanya adalah Helenisme. Nanti Helenisme inilah yang diwarisi para filosof Muslim. Para filosof Muslim nanti yang menginspirasi Barat sehingga melahirkan Renaissance, modernisme sampai hari ini. Jadi silsilah ringkasnya begitu. Nama aslinya bukan Plato. Plato itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Aristokles. Artinya yang terpilih. Dipanggil Plato, Plato dari bahasa Yunani, karena bahunya lebar. Jadi mungkin dia sering fitness apa-apa. Iya, saya tidak tahu fitness apa enggak, tapi karena bahunya lebar, terus dia dipanggil Plato. Dari keluarga bangsawan, cuma dia ya mengalami pasang surutnya politik, bahkan pernah jadi budak juga, ketangkep, dijadikan budak, tapi terus ditebus lagi oleh keluarganya. Ada dua momen dalam hidupnya Plato yang monumental, yang merubah garis hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Sokrates. Ini guru favoritnya Plato. Jadi Sokrates nanti yang mengarahkan Plato jadi seorang filosof besar. Bahkan orang kenal ada tokoh yang namanya Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato. Jadi Sokrates itu hidup karena buah tangannya Plato. Yang kedua adalah peristiwa politik. Kalahnya Athena oleh Sparta. Itu yang kemudian awalnya demokrasi, terus jadi oligarki, terus terakhir balik lagi ke demokrasi, tapi yang tidak sempurna. Sebenarnya Plato, meskipun dia ahli filsafat, sudah ancang-ancang ingin masuk ke dunia politik, ingin jadi pejabat atau apa, karena memang dia keluarga bangsawan. Tapi begitu ada peristiwa eksekusi terhadap gurunya, terhadap Sokrates, dan eksekusi ini dilakukan oleh pemerintahan yang coraknya demokratis, maka Plato batal, nggak jadi masuk ke dunia politik. Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa dalam masterpiece-nya Plato yang judulnya Republik, itu dia tidak sangat menganjurkan demokrasi, tapi dia menganjurkan pokoknya negara itu pemimpinnya harus seorang filosof. King philosopher, raja filosof. Oke, dan itu dalam sejarahnya Plato. Akhirnya dia menarik diri dari dunia politik. Setelah gurunya dieksekusi, dia kecewa luar biasa, kemudian dia mengembara kurang lebih 12 tahun. Sama kayak Ghazali, ketika dia kecewa dengan dirinya sendiri, terus mengembara juga 11-12 tahun. Kalau Plato 12 tahun itu kemana-mana, dan bahkan dia diceritakan sempat belajar mistik dan agama timur di Mesir. Maka pikiran-pikirannya sangat berbau. Kalau disambungkan sama agama itu sangat relevan, sangat nyambung. Beda sama Aristoteles. Kalau Aristoteles itu lebih relevan kalau disambungkan kelompok ilmuwan. Ada tesis yang menyatakan kenapa Islam abad tengah itu jaya dan Kristen meskipun banyak filosofnya itu cenderung zaman itu disebut abad kegelapan.
karena sibuk dengan agama. Ada yang bilang karena Islam zaman itu mewarisi Aristoteles, sementara para filosof Kristen abad tengah lebih banyak mewarisi gayanya Plato yang neoplatonik. Apa iya kayak gitu ya kamu buktikan sendiri nanti jadi inskripsi apa tesis. Dia mengembara hampir 12 tahun, terus sempat dijadiin penasehat raja. Jadi dia ini punya teman namanya Dion. Dion ini punya sepupu namanya Dionysus. Dionysus ini raja yang masih muda, keponakannya Dion. Nah, Dion ini manggil Plato, tolong ponakanku ini diajari biar dia jadi raja filosof yang sejati. Tapi ternyata setelah beberapa saat dilatih, malah Dionysius ini curiga sama Dion dan Plato. Akhirnya pamannya sendiri dipenjarakan dan Plato dihukum tahanan rumah. Dan kesempatan dihukum tahanan rumah sebenarnya nggak masalah, karena dengan itu Plato bisa ngajar lagi di akademinya. Yang paling terkenal dari Plato, yang monumental itu Akademia, universitas pertama dalam sejarah manusia. Akademia ini berlangsung lama sampai zaman Romawi, tapi kemudian ditutup, dibubarkan karena khawatir merusak iman Kristen zaman itu. Itu Akademia. Plato nggak nikah, jadi nggak punya anak. Akademia dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi mungkin karena dia asik berfilsafat, sudah enjoy dengan filsafat dan ilmunya, jadi tidak tahu kalau ada yang lebih nikmat dari itu. Akhirnya nggak nikah. Yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea, tentang ide, form. Tapi kita malam ini nggak ngomong itu. Kita cuplik dikit malam ini tentang yang namanya kebahagiaan. Pikiran-pikiran Plato tidak terlalu sukar dipahami. Yang biasanya sukar dipahami adalah bahasanya. Karena kalian kan harus terpaksa bahasa Inggris paling tidak, dan itu berat. Paling adanya terjemahan. Dan terjemahannya itu juga ya, kalau yang nerjemah nggak ngerti filsafat juga pening. Bismillah, kita belajar malam ini kebahagiaan. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu. Karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut. Nah, merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng terus senyum. Nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rada rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya ndak ada, itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri, dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya
Kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya. Tidak ada yang nyetir, karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri. Dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia, itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, supirnya hidupmu itu jiwamu. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua. Gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya non-fisik. Dunia idea. Ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Yang pertama itu. Jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal. Kadang melulu internal, maksudnya yo cuma di dalam aja. Ya kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada thumos, ada logostikon. Dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di thumos, ada di logostikon. Jadi jiwa itu unsurnya 3. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais. Kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, thumos. Terus saisnya yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu. Waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu.
Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj, kan terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, berarti ya cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Antara kuda sama unta ya lebih cepat kuda. Wah, berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa Mi'raj, naik sampai ke langit. Wah, susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh, kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah, kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan? Levelnya paling segitu-gitu aja. Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda, kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu, buruk mesti kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana. Itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya nggak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah. Kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake. Nggak ada gunanya punya sayap. Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan saiznya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas. Bisa ketemu kesejatian dirinya. Dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar nggak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah. Bagian jiwa yang letaknya paling bawah. Epitumia namanya. Atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan. Numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti. Untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang,
saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi. Dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu. Tidak operatif lagi. Rasiomu tidak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh, gawat. Simbolnya, kalau saya baca bukunya Plato 3, itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros. Di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitumia itu gentong, bahasaku jane, gentong bocor. Kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petro. Petro kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak. Nah itu simbolnya nafsu. Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10, dan itulah nafsu. Tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Penuhi sesuai batasnya, jangan berlebihan. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa, seperti tadi. Dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu pengen makan terus-menerus, minum terus-menerus, seks terus-menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya. Kamu arahkan kemana, dia manut. Jadi sumbernya bukan badan, tapi jiwa. Dia tidak berporos pada badan, tapi jiwamu. Bisa dikontrol. Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badania? Ya karena implikasinya badan. Orientasinya memang orientasi jasmania. Itu yang bikin kalau orang hanya bulet di wilayah ini, mikir di wilayah ini, fokus ke wilayah ini, ya dia jatuhnya pada jasmani. Dia ada di level ketubuhan. Dia jatuh ke ranah fisik saja. Oleh karena itu, Plato menyarankan orang kayak sarannya Sufi. Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati, matilah. Atau sekaratlah, itu terjemahnya kalau dari bukunya itu. Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari badanmu. Stand off from the body as far as he can. Itu dalam Paido. Ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak. Jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi. Enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu. Makan, minum, sama main. Nah itu epitumia namanya. Level paling rendah, urusan perut dan bawah perut. Di atas epitumia ada wilayah namanya tumos. Tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia. Epi itu artinya pinggiran. Tumos itu mungkin pasnya hasrat. Yang epitumia itu berarti hasrat-hasrat yang pinggiran, yang tidak penting. Harus dipenuhi tapi jangan berlebihan, jangan fokus di situ. Nah, kalau tumos ini di atas perut, cuma sampai leher. Jadi
Dari perut sampai leher. Ini isinya, kalau definisinya itu afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Kalau epitomia itu tadi, kalau di bukunya Plato digambarkan para petani, biasanya gayanya itu konsumtif. Tapi yang tumos ini para prajurit. Makan nggak penting bagi dia, harta nggak penting, yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status. Ini tumos. Jadi gairah, agresivitas, ambisi, itu tumos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion. Wah, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau ke sini, cita-citaku ini. Itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitomia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau enggak, hidupmu dingin, enggak ada apinya, enggak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio. Oke, jadi tumos itu api hidupmu, agresivitas, gairah. Biasanya orang-orang di level ini nggak peduli, nggak miskin juga nggak apa-apa, asal kita jaya, asal kita terhormat, demi nama baik. Wah, itu namanya tumos. Yang selama ini seliweran di TV pencitraan, itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa, kehilangan harta nggak apa-apa, asal dianggap baik oleh orang, dianggap bagus oleh orang. Itu tumos. Boleh-boleh saja, cuma dia harus dikontrol oleh rasio. Kalau enggak nanti konyol. Dermawan sih dermawan, ingin bantu orang, tapi kalau semua hartanya dikasih, itu konyol. Ya harus dikalkulasi. Sekarang kamu jadi penyumbang, jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang. Tumos, dia ingin nyari status sebagai dermawan. Ukurlah kekuatanmu sendiri, ukurlah kapasitasmu. Jangan konyol. Jadi status, nama baik, tidak penting sebenarnya, cuma dibela-belain. Nah, apalagi ketika kontrol rasio tidak ikut main, wah itu masalah sudah. Jadi maka harus pakai akal, pakai rasio untuk ngontrol tumos. Di situ di kalimatnya Plato contohnya, orang yang terlalu cinta pada harga dirinya, harga diri keluarganya, harga diri bangsanya, kadang-kadang tidak perhitungan. Nah itu bagi Plato ya konyol, tidak bisa. Kamu mengabdilah pada negaramu, pada keluargamu, tapi ukurlah juga kapasitasmu. Jadi tumos penting, tapi dia harus dikontrol oleh akal. Nah yang paling penting ini kepala, logistikon atau logostikon. Jadi logostikon itu rasio, akal. Dia harus jadi rajanya, dia harus jadi saisnya dalam hal apapun, bahkan termasuk agama. Beragama itu yang paling penting menurut saya, beragamalah secara cerdas. Jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu. Jangan beragama dengan mengosongkan pikiran. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala. Jadi leher ke atas. Jadi supirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak. Dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosoflah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur, dia yang ngontrol. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya, terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor satu. Saiznya tadi, sebagus apapun kereta, kalau saiznya ndak beres, ya ndak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Kita ngaji filsafat ini, hakikatnya adalah
melatih kepala, melatih logos. Karena dia kuncinya hidup kita. Terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di 3 jenis bagian jiwa yang atas, epitumia, tumos, dan logostikon. Eros itu main, misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama, yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain. Mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah itu berarti akalnya nggak ikut main ngontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi. Karena setiap orang punya tumos. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat.